Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, di video kali ini Sensei ingin memenuhi request dari teman-teman kita yang meminta Sensei untuk membahas perubahan kata kerja ke bentuk T ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan dulu pertama-tama cara untuk merubah kata kerja ke bentuk T dalam bahasa Jepang itu ada dua sih sebenarnya. Ada yang mengambil dari bentuk kamus, ada yang mengambil dari bentuk mas. Nah, di video kali ini Sensei ingin merubah kata kerja dalam bahasa Jepang ini dari bentuk mas ke bentuk T ya. Jadi intinya dari bentuk mas ke bentuk T, bukan menggunakan bentuk kamus ya. Oke, penasaran bagaimana videonya? Tetap tongkrongin video ini sampai akhir. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, tombol subscribe-nya, dan silahkan tekan juga tombol notifikasinya agar kalian juga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, minasan, kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan. Let's go! Oke, minasan, kita langsung saja bahas ya bagaimana sih cara merubah kata kerja bentuk mas ya, kata kerja bentuk mas ke bentuk T ya. Pertama-tama Sensei ingin menekankan kembali bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang itu biasanya dibagi menjadi tiga. Kenapa dibagi menjadi tiga? Ini bertujuan untuk memudahkan kalian untuk merubah kata kerja tersebut ke bentuk T ya. Pertama-tama itu gampang saja, nomor satu itu ada grup satu ya. Grup satu atau ada juga orang mengatakan ini golongan satu, boleh juga, yang mana saja boleh. Terus yang kedua itu ada grup dua, grup 2 ya. Terus yang terakhir itu ada yang ketiga, itu adalah grup 3 ya. Grup 3. Nah, pertama-tama yang susah itu adalah di sini biasanya. Ya, di sini di grup satu dan di grup 2 ini. Pertama-tama kenapa saya bilang susah? Pertama-tama kita harus tahu perbedaan antara grup satu dan grup 2 ya, karena ini jenisnya banyak atau apa kosakata yang masuk grup satu dan grup 2 ini sama-sama banyak gitu loh. Berbeda dengan di grup 3. Di grup 3 itu cuma ada 2 nanti. Itu tidak terlalu susah. Oke, biar kalian tidak penasaran bagaimana caranya merubah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah grup satu dulu ya, grup satu. Oke, Minasang, sesuai janji Sensei tadi ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nomor satu itu ada grup satu ya, grup satu. Pertama-tama kenalilah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri daripada grup satu itu apa? Nah, ciri-cirinya adalah biasanya seperti ini. Saya rubah dulu dengan ini. Itu misalkan kita lihat ini kan kita merubahnya dari bentuk mas ya. Biasanya yang termasuk grup satu itu adalah di depan mas ini itu ada vokal i nanti. Ada vokal i ya, atau huruf hidup i di sini nanti ya. Itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini contohnya. Ini ada contoh satu. Misalkan ada no mi mas ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita jabarkan ke apa namanya itu ke romaji atau huruf Latin itu ada no mi mas. Ya, di sini kelihatan ya. Di sini kita ubah dengan ini. Nah, di sini kelihatan ada i di sini ya. Nah, ada i di depan mas ini maksudnya tadi itu ya. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Misalkan itu ada itu kaimas ya. Kaimas. Ini juga kalau kita jabarkan ke apa namanya itu ke romaji, dia akan menjadi kaimas. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan di depan mas ini ya, di depan mas ini di sini juga ada vokal i, ini vokal i. Ya. Nah, ini yang dimaksud ada huruf i atau vokal i di depan mas yang saya jelaskan tadi itu. Pertama-tama ini ciri-cirinya. Kalau sudah paham ini, mari kita belajar bagaimana caranya merubah apa namanya grup satu kata kerja bentuk mas grup satu ke kata kerja bentuk T. Oke, let's go. Oke, Minasang. Kemudian apabila kalian sudah memahami ciri-ciri daripada kata kerja grup satu itu seperti apa, kemudian ketika untuk merubah kata kerja tersebut ke bentuk T itu ada 5 metode ya, ada 5 macam metode lagi nih ya. Yang pertama itu ada disebut dengan i ciri ya, i ciri atau i ada di sini ci, di sini ada ri ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada mi bini ya. Itu ada mi
bi sama ni, ya. Sama ni. Misalkan di sini ada mi, bi sama ni. Oke. Terus yang ketiga itu ada ki, ya. Ki. Ki. Oke, ki. Terus yang keempat itu ada gi, ya. Gi. Gi, ya. Terus yang kelima itu ada si. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Mungkin kalau melihat di sini saja akan sedikit susah. Ini maksudnya gimana gitu loh. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang akan kita bahas yang pertama itu ada yang nomor satu dulu nih, ichiri ya. Ichiri, ichiri. Ichiri itu maksudnya gimana? Nah, pertama-tama kalian pahami dulu ciri-cirinya seperti tadi itu. Setelah itu akan ada di sini. Itu contoh mati selesai, ada i, ci, ri. Ya. Setelah itu ada mas di sini. Ya. Nah, nanti di depan mas itu kadang-kadang dia ada i-nya, ada huruf c-nya, ada huruf ri-nya. Misalkan ini huruf i ini, nah, ketika huruf hidup atau vokal i itu misalkan diikuti dengan huruf-huruf seperti yang ada di depan mas ini, dia akan ditambahkan ketika dirubah menjadi t itu akan seperti ini. Atau ini bisa diartikan double t seperti ini. Oke, bagaimana itu maksudnya? Kita lihat coba di sini ada, kita tambahkan ini akan menjadi kaimas ya, kaimas. Terus ini akan menjadi kachimas atau menang. Terus di sini akan menjadi kaerimas. Kaerimas ya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, nanti ketika kalian melihat huruf yang ada di depan masuk seperti ini, ada i, ada ci, ada ri, itu nanti dia akan berubah menjadi t. T ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan dia kaimas, dia akan menjadi ya, i ini akan berubah menjadi tambahkan t seperti ini, maka dia akan berubah menjadi kate. Nah, kemudian kacimas ini akan menjadi, nah ini kebetulan juga sama-sama k ya, jadi dia akan berubah menjadi kate ya. Jadi ada sisa su di sini kate ya. Nah, kemudian itu ada kaerimas ya. Kaerimas akan menjadi, karena di sini yang akan dirubah, jadi di sini tetap tidak ada berubah, tapi yang dirubah nanti di sininya. Berubah atau ditambahkan t seperti ini ya. Maka dia akan menjadi bukan kairi t tetapi k e. Nah, tambahkan su kecil t ya. Kate. Misalkan kaimas akan menjadi kate. Kacimas akan menjadi kate juga karena kebetulan dia ci ya. Tidak ada huruf di sininya, jadi sama dia akan mengalami perubahan yang sama seperti kaimas. Terus kemudian ada kaerimas ya. Kaerimas kebetulan di sini ada huruf e, sampai sini tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu ada di sini ya. Dirinya berubah menjadi t seperti ini. Makanya dia akan menjadi kaite. Kaite. Oke? Jadi intinya adalah ketika kapan dia menjadi double t seperti ini adalah ketika di depan mas ini adalah huruf i, huruf ci dan huruf ri. Oke, i desu ka? Ini metode yang pertama ya. Metode yang pertama begini caranya. I desu ka? Kalau begitu kita masuk ke metode yang kedua. Oke, baiklah kalau begitu, kalau sudah paham metode pertama, kita akan masuk ke metode yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua tadi itu ada mi, terus ada bi, sama ada ni ya. Kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Mi, bi, sama ni ya, karena seperti ini. Nah, coba saya jabarkan seperti ini. Misalkan menjadi di sini mi, terus bi, terus ada ni, kemudian ada mas di sini. Nah, ini juga sama ya ciri-cirinya seperti tadi. Di sini juga tetap di depan mas ini ada huruf hidup i atau vokal i, ada i, misalkan mi mas ada i juga, bi menjadi ada i juga, ni juga ada i juga ya. Nah, kemudian kita coba mencari kosakata atau kata kerja yang ada mi-nya. Misalkan di sini ada ya nomimas ya. Terus ada yobimas. Yobimas itu memanggil ya.
yobimasu. Kemudian ada shinimasu. Nah, shinimasu ini kebetulan artinya kurang bagus. Artinya adalah meninggal. Nah, kebetulan untuk ni itu tidak banyak ya. Cuman mungkin ni selain itu sangat jarang ditemukan lagi ni ya. Jadi tidak terlalu susah. Yang susah ini mungkin ini nanti ada banyak nih ya. Mi sama bi. Oke. Nah, ketika dia di depan mas ini adalah huruf seperti ini ya. Huruf misalkan itu ada mi, bi, ni, maka ketika dia dirubah ke bentuk kata kerja T, dia akan berubah menjadi tambahkan en, D. Ende ya. Nah, dia akan berubah menjadi ende. Contohnya nomimas akan menjadi nomimas akan menjadi nonde. Ya. Nonde. Yobimas akan menjadi yonde. Yonde. Ii desu ka? Terus shinimas akan menjadi shinde. Nah, inilah tadi perubahannya ya. Perubahan daripada ini. Ya. Jadi perlu dipahami ketika dia adalah mi, bi, ni, ya, mi, bi, ni, maka ketika dia dirubah ke bentuk T, dia akan ditambahkan ende. Jadi sini dihapus ya, tiga-tiganya ini dihapus, terus ditambahkan ende. Misalkan nomimas akan menjadi nonde. Terus yomimas akan menjadi yonde. Terus shinimas akan menjadi shinde. Ii desu ka? Ii desu yo ne. Hai, sugi. Hai, baiklah minasan. Jadi kalau misalkan sudah memahami ya metode yang ketiga, yang kedua, sekarang kita akan masuk ke metode yang ketiga. Ya, yang ketiga itu cuma tidak terlalu banyak, cuma ada ki. Ya, ki atau ki. Nah, ini akan berubah menjadi apa? Ada yang tahu? Hai, so desu ne, akan berubah menjadi ite atau ite. Tidak double lagi ya. Ite. Nah, contohnya, saya tulis saja di sini ya. Misalkan ki. Maaf, ki-nya kurang bagus sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Intinya ini ki ya. Ki. Karena menulis di sini agak sedikit susah. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ada arukimasu ya. Terus ada kakimasu. Ka, ya sini ada ki, tinggal tambahkan mas saja di sini. Oke deh, biar gampang saya tambahkan aja di sini ada ki lagi satu. Ya. Nah, ki ini seperti yang saya sudah tulis di sini, ini akan berubah atau diganti, ini akan dihapus, ini dihapus ditambahkan ite. Ite. Ii desu ka? Jadi dia akan menjadi seperti ini. Misalkan arukimasu, ini kimas, ki-nya kita hapus, kita tambahkan ite akan menjadi aru. Sudah nih, aru ite. Aru ite. Nah, kemudian ini ada kakimas ya, kakimas. Ki-nya kita hilangkan, masih k-nya tambahkan ite akan menjadi ka ite. Hai. Kore wa muzukashiku nai desu. Jadi intinya kembali saya tegaskan, ketika ada huruf ki di depan mas ini, maka ki ini akan dihapus dan diganti dengan huruf ite. Makanya arukimasu akan menjadi aruite. Kakimasu akan menjadi kaite. Oke, ii desu ka? Ii desu yo ne. Ja, sugi ikimasu. Oke, minasan. Jadi kalau sudah paham sampai metode 3, kita lanjut saja ke metode 4 ya. Jadi gambatte kudasai. Mau skoshi dakara gambatte kudasai. Jadi yang keempat itu ada gi. Gi ya. Nah, jadi ada gi. Nah, gi ini akan berubah menjadi ide ya. Jadi gi ini akan berubah menjadi ide. Ide. Oke, ini maksudnya gimana? Oke, kita tulis saja dulu sini gi ada. Gi ya. Nah, sekarang ada mas di sini. Oke, ada mas ya. Pertama-tama kita cari dulu contoh kata kerja atau yang ada di depan masnya itu ada huruf gi-nya. Misalkan isogimasu. Isogimasu ya. Isogimasu. Terus yang berikutnya itu ada oyogimasu ya. Oyo. Oke, lanjut. Kita tambah aja ya. Gimasu ya. Gimasu. Maka ketika huruf yang ada di depan mas adalah huruf
huruf G, otomatis lain ya. Jadi huruf G seperti ini, maka G ini akan kita hapus, kemudian kita ganti dengan ID. Makanya isogimas akan menjadi iso ID. Nah, terus oyogimas ya, oyogimas ini G-nya kita hapus, jadi tinggal oyo aja, tambahkan ID akan menjadi oyo ide. Oyoide. Jadi ini ada iso ide. Di sini ada oyoide. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya jelaskan kembali. Jadi ketika huruf yang ada di depan mas ini adalah huruf G seperti yang ada di layar ini ya, huruf G, maka G ini kita akan hapus G-nya, kita tambahkan ide. Misalkan isogimas akan menjadi isoide, oyogimas akan menjadi oyoide. Oyoide. Hai, ide desu ka? Oke, kalau sudah silakan pikirkan contoh-contoh yang lain. Oke, kalau begitu binasang, jadi yang metode 4 juga sudah paham, kita akan lanjut ke metode nomor 5 ya. Nomor 5 itu juga sangat gampang sekali, cuma ada satu soalnya ya, cuma ada si ya, atau penulisnya seperti ini. Nah, ini akan berubah menjadi si t ya. Oke, ini maksudnya gimana? Nah, misalkan kita coba cari contoh ya. Contoh misalkan ada hanashimasu. Hanashimasu. Ya, terus ada lagi misalkan keshimasu. Keshimasu itu bisa dibilang mematikan ya. Nah, di sini kan ada si ya, otomatis baik kita ubah warnanya, ada si ya, ada si juga di sini. Nah, nanti ketika dia ada si di depan mas ini, nanti masnya ini kita hapus ya. Kita hapus, kita tambahkan t. Makanya dia akan berubah menjadi, kalau misalkan hanashimas ini akan berubah menjadi hanashite ya. Jadi masnya kita hapus, kita tambahkan t ya. Kalau keshimas ini akan berubah menjadi keshite. Ii desu ka? Ya, saya jelaskan kembali. Kalau misalkan di depan mas ini ya, di depan mas ini adalah huruf C seperti ini, Jadi tinggal hapus masnya, tambahkan t. Ya, makanya contohnya seperti ini, hanashite akan berubah, hanashimas akan berubah menjadi hanashite, terus keshimas akan berubah menjadi keshite. Hai, ii desu ka? Hai, ii desu ne. Oke, baiklah minasang. Jadi kalau sudah memahami ya bagaimana caranya merubah kata kerja golongan 1 ke bentuk T, itu kita akan melangkah ke nomor 2 atau grup atau golongan ya, grup atau golongan berasa saja itu grup 2 ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak kalian untuk memastikan dulu ciri-ciri daripada grup 2 ini ya. Jadi ciri-ciri dari grup 2 ini adalah biasanya ya, ini ada mas dulu. Di depan mas ini biasanya itu ada huruf ini. Ada vokal E. Itu maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan ada satu, ada tabemas ya, tabemas. Ini ada tabemas. Nah, kalau kita perhatikan di depan mas ini itu ada huruf E. Nah, ini yang dimaksud huruf E-nya. Ya. Nah, ketika kita ingin merubah tabemas ini ke bentuk T, jadi tinggal hilangkan masnya ini, tambahkan T, maka dia akan menjadi apa? Tabe tambah T menjadi tabet. Oke, contoh 2 misalkan. Ada A, G, mas. Ya, coba kita perhatikan di depan mas ini juga ada huruf E, ya. Makanya nanti kalau sudah ketemu seperti ini, kita hapus dulu masnya plus tambahkan T, maka dia akan menjadi A, sebenarnya A, G, T, AGT, AGT akan menjadi AGT dan seterusnya, ya. Ini cuma beberapa contoh saja dan seterusnya. Jadi untuk contoh lain silahkan cari sendiri. Oke, ii desu ka? Oke, baiklah minasang. Apakah masih bersemangat dalam untuk belajar?
Oke, kalau masih semangat, di sini saya akan tekankan sedikit ya. Ini penting banget, silahkan diisi note di catatan kalian kalau yang lagi mencatat ya. Tadi ya, itu ada mas. Grup 1 itu ada seperti ini ya. Jadi ada grup 1. Terus ada ini, terus ada E. Ini I tadi ya, ini I, ini E sekarang. Ada mas. Terus ini grup 2 ya. Nah, ciri-cirinya tadi saya jelaskan adalah kalau dia grup 1 itu di depan mas itu pasti nanti ada huruf I ya. Terus kalau dia adalah golongan 2, maka di depan mas akan ada huruf E ya. Tetapi di sini perlu kalian ingat ada pengecualian ya, pengecualian. Pengecualiannya ini maksudnya gimana? Pengecualian ini maksudnya dia nanti Sensei akan kasih kosakatanya. Pertama pahami dulu dia secara ciri-ciri dia masuk ke grup 1. Secara ciri-ciri ya. Ciri-cirinya tadi kan di depan mas itu ada huruf I. Secara ciri-ciri dia masuk grup 1. Tetapi untuk perubahan dia mengikuti grup 2. Ya. Jadi kosakata itu apa saja Sensei akan berikan. Yang pertama itu ada mi mas. Nah, ini depan mas. Ini kan ada I ya. Terus selain itu ada imas. Imas ya. Terus kemudian ada selain imas ada okimas. Okimas ya. Nah, kebetulan okimas juga mempunyai dua arti ya, ada mempunyai arti bangun dan mempunyai menaruh ya. Ini juga nanti berhati-hati ya. Silakan aja nanti. Terus ada lagi karimas. Karimas ya. Terus ada juga orimas. Terus selain orimas ada abimas. Selain abimas itu ada tarimas. Terus ada dekimas. Nah, inilah beberapa pengecualian ya. Pengecualian itu maksudnya apa? Secara ciri-ciri dia masuk ke sini, grup 1. Grup 1. Tetapi secara perubahan dia itu masuk ke grup 2. Ya, misalkan mimas, imas, okimas, karimas, orimas, abimas, tarimas, dan dekimas. Ciri-ciri dia sama ya. Ini ada semua diakhiri huruf I ya di depan mas ya. Tapi perlu kalian pahami atau perhatikan ini bukan grup 1, tetapi dia grup 2. Mohon berhati-hati. Oke? Silahkan dihafal ini pengecualiannya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ciri-ciri sudah, pengecualian sudah. Oh, maaf, Sensei lagi satu nih, lupa untuk pengecualian ya. Pengecualian untuk, ini sangat penting banget, tolong diingat, itu ada ikimas. Ya, ikimas. Nah, secara teori tadi, kalau ki akan berubah menjadi it ya, ya. Tetapi karena dia ini pengecualian, ini ikimas ini yang artinya pergi ya. Jadi pergi ya, dia mempunyai pengecualian juga. Untuk ikimas, khusus untuk ikimas ini, dia tidak mengikuti rumus ini. Jadi dia tidak dirubah ke it, bukan. Dia akan berubah menjadi it. Ya. Ikimas ini akan berubah menjadi it. Tolong diingat. Ikimas pergi ini akan berubah menjadi it. It ya, bukan it, bukan ya. Kore wa batsu desu. Kore wa maru desu. Kore ga oki desu. Ii desu ka? Hai, じゃあ、次いきますね。ちょっと待ってください。ちょっと消します。ちょっと待ってくださいね。時間いただきます。ちょっとね。これちょっとめんどくさいけどね、これ使うと。でもね、役に立つから。OK。じゃあ次は、最後なんだけど、3ですね。3は、グループ3です。これは、2つしかない。Jadi kalau ini hanya ada 2 saja. Ya, itu ada yang pertama itu ada simas. Terus yang kedua itu ada kimas. Datang ini artinya. Datang. Nah, ini karena cuma ada 2 saja, tidak ada rumus yang spesial di sini, hanya cukup dihafal saja. Kalau simas akan berubah menjadi, kalau kimas akan berubah menjadi, misalkan kalau simas berubah menjadi si t. Terus kalau misalkan kimas akan berubah menjadi ki t. Kore dake desu. Jadi yang grup 3 itu cuma ini 2 saja. Jadi ada simas, ada kimas ya.
Kalau untuk shimasnya cukup berubah menjadi shite, kalau untuk kimasnya akan berubah menjadi kite. Hai, ii desu ka? じゃあ、ここまで、今回のビデオ終わります。ぜひ、覚えてください。これからも、頑張ってください。じゃあ、また次のビデオ会いましょう。じゃあ、またね